Kita akan lanjutkan kembali pemirsa dialog membahas terkait dengan hasil survei SMRC yang menyatakan cawapres dari Partai Perindo, Mahfud MD ternyata adalah sosok yang paling disukai oleh calon pemilih berasal dari generasi Z atau Gen Z. Masih bersama saya Saidiman Ahmad, Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah, serta Bang Islah Bahrawi. Tadi kita sudah mendengar paparan dari Mas Saidiman Ahmad terkait dengan masih ada pekerjaan rumah memang untuk menyempurnakan perjalanan Pak Mahfud MD sampai nanti insya Allah akan di akhir pemilu 2024 begitu. Saya mulai dari Kang Ferry terlebih dahulu. Ketika Pak Mahfud ya saat ini well liked tapi belum terlalu well known dibanding calon-calon lainnya, terutama ya yang sama-sama berada di kursi cawapres. Gimana Partai Perindo menghadapi ini? Ya tentunya kami dengan partai-partai yang kita masuk dalam kerjasama, PDIP, Partai Hanura, P3, tentunya kita ingin punya satu mekanisme-mekanisme yang kita lakukan secara lebih by design seperti itu. Apalagi sekarang kan TPN sudah terbentuk ya, tim pemenangan Ganjar Presiden sudah terbentuk dan ini menjadi bagian penting. Ditambah lagi kawan-kawan relawan yang luar biasa ini menjadi hal yang cukup menjadi motor penggerak bagi aktivitas yang kita ketahui. Nah tentunya catatan-catatan dari Mas Saidiman tadi ini menjadi satu upaya untuk kita bekerja keras tentunya ke depannya. Dan waktu 100 hari ke depan ini saya pikir sangat mungkin kita betul-betul bisa running well dalam aktivitas proses untuk mengejar hal-hal yang ada. Mekanisme-mekanisme yang kita lakukan kan tentunya tidak hanya bagaimana mencoba mengkapitalisasi isu yang memang ada, dan ini tidak hanya bagi Gen Z dan juga milenial, tapi bagi seluruh generasi yang memang ada. Ini menjadi hal yang sangat penting karena tentunya Pak Mahfud sendiri kan juga tidak hanya diterima di kalangan generasi Z dan juga milenial, tapi juga diterima oleh berbagai kalangan, apalagi dengan isu-isu yang memang sekarang sangat penting sekali untuk dibawa. Dan yang lainnya adalah bagaimana kita upayakan ke depannya betul-betul kita bersama-sama, tidak hanya dalam konteks merangkul, tapi bersama-sama dengan teman-teman generasi Z dan milenial ini untuk kita sama-sama melakukan berbagai aktivitas-aktivitas ke depannya untuk menyapa masyarakat, untuk meyakinkan masyarakat bahwa Ganjar Mahfud MD ini betul-betul pasangan yang sangat ideal, pasangan yang memang saya meyakini bisa menjadi the next leader Indonesia ke depannya, dan ini meneruskan apa yang memang sudah terwujud sekarang. Dan tentunya kita juga ingin mencoba bagaimana ruang-ruang yang memang masih belum teroptimalkan sampai saat ini kita bisa optimalkan ke depannya dengan lebih baik gitu, Pani. Oke, ruang mana yang masih perlu diisi menurut Kang Ferry? Ya, saya pikir kan banyak hal-hal yang ya Pak Jokowi kan juga tidak memberikan satu catatan yang memang perfect banget kan seperti itu kan. Tapi kan ada hal-hal yang luar biasa sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, ya tinggal apa-apa saja yang memang menjadi poin penting. Misalnya soal hilirisasi, soal misalnya bagaimana terkait dengan tadi yang terpenting adalah bagaimana pemberantasan korupsi. Ini kan juga ruang-ruang yang saya pikir masih perlu kita coba kuatkan seperti itu. Sehingga nanti ekspektasi kepada publiknya itu betul-betul meningkat. Kalau ruang kepada publik dengan clean government, good governance ini menjadi lebih baik lagi, saya yakin apapun kegiatannya termasuk kegiatan ekonomi itu masyarakat akan percaya saja, bahkan bisa jadi percaya 100% terhadap aktivitas kinerja dari pemerintahan itu sendiri. Jadi ini yang memang menjadi kunci dari kita semua. Maka upaya-upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya ini menjadi hal yang sangat penting, yang ini saya meyakini akan digawangi oleh Pak Mahfud MD. Saya yakin Pak Ganjar sangat serius terkait dengan soal ini, sehingga kenapa pasti akan motornya adalah Pak Mahfud MD. Ini yang memang menjadi poin yang sangat strategis yang perlu kita lakukan ke depan, Pani. Baik, kalau dari Bang Islah bagaimana? Ketika kita melihat mengkomparasi deh antara sosok cawapres yang satu dengan yang lainnya, kira-kira keunggulan seperti apa yang bisa dimanfaatkan dan juga digenjot begitu kampanyenya untuk pemilu 2024? Sebenarnya janji penegakan hukum dan memberantas korupsi ini adalah janji-janji yang sangat populer dari setiap kandidat.
semua kandidat pasti punya janji itu. Itu sangat lazim. Gitu. Tapi kan publik, terutama ya wabil khusus ini anak muda yang punya nilai-nilai kritis. Anak muda hari ini bukan anak muda yang harus kita compare dengan 10-20 tahun yang lalu di tengah keterbatasan informasi dan sebagainya. Informasi hari ini betul-betul no boundaries. Bisa hadir dimanapun, terutama anak muda yang betul-betul punya curiosity, gitu, yang punya nilai penasaran terhadap informasi-informasi yang terjadi di sekitarnya dan juga informasi yang terjadi di luar misalnya. Nah ini kemudian membuat anak muda itu nilai kritisnya menjadi tinggi. Sehingga ketika dia melihat siapa yang menjanjikan penegakan hukum dan siapa yang menjanjikan pemberantasan korupsi, maka anak muda kita akan melihat siapa yang menjanjikan itu. Nah, di Pak Mahfud, anak muda kita hari ini mungkin melihat, oh ini adalah sapu yang bersih, yang siap untuk membersihkan lantai yang kotor. Anak muda kita juga punya nilai kritis bahwa tidak mungkin kalau janji itu dilontarkan oleh sapu yang kotor untuk menyapu lantai yang kotor. Nah ini juga anak muda juga punya nilai logika yang sangat sederhana di situ. Kalau kemudian Pak Mahfud menjanjikan penegakan hukum, terutama misalnya Pak Mahfud berkali-kali membantu terutama kalangan anak muda misalnya yang tidak memiliki kepastian hukum, ada korban begal, lalu dia ditersangkakan karena dia membunuh begalnya, lalu Pak Mahfud membela anak muda ini. Ini kan sebenarnya adalah kasus yang bisa dikatakan sederhana, tapi memberikan angin segar kepada anak muda bahwa anak muda juga perlu kepastian hukum yang sejenis ini. Nah ini kan kalau misalnya tidak ada sosok yang sanggup memberikan kepastian hukum seperti Pak Mahfud, anak muda juga akan berpikir bahwa suatu saat mereka akan menjadi korban dari intimidasi atau diskriminasi hukum. Nah ini yang menjawab dari berbagai kebutuhan itu. Dan anak muda juga melihat, oh Pak Mahfud ini ternyata orangnya sangat bersih, anak-anaknya sendiri sangat mandiri dan sebagainya. Ini adalah profiling yang pasti dilakukan oleh anak muda yang mengenal. Nah persoalannya memang seperti yang dikatakan oleh Mas Saidiman tadi, bahwa ini well liked tapi tidak well known. Nah ini yang menurut saya menjadi loophole, menjadi ceruk yang harus digarap oleh kami dan juga termasuk Mas Ferry dan juga seluruh anggota-anggota tim pemenangan untuk lebih menyodorkan sosok yang bernama Mahfud MD supaya mereka well known, yang otomatis ketika mereka itu tahu Pak Mahfud, mereka akan menyukai dan otomatis akan mendongkrak likability dari anak muda kita terhadap Ganjar Mahfud. Ini memang menjadi semacam milestone kita untuk bergerak ke depan, terutama di musim-musim kampanye. Kita akan lebih menyodorkan sosok-sosok yang supaya mereka bisa lebih known lagi, supaya mereka lebih tahu lagi tentang Pak Mahfud. Saya kira begitu sih. Baik. Bang Islah, tapi kalau dari kacamata Anda, ya terutama karena kan Bang Islah juga pasti memantau kan bagaimana pergerakan atau dinamika yang terjadi di media sosial sebagai wadah interaksi terutama untuk milenial dan juga Gen Z, pemilih muda saat ini. Apa yang membuat seseorang ini bisa mudah untuk menjadi well known selama ini? Kalau menurut saya memang soal integritas ya. Soal bagaimana dia menunjukkan bahwa dirinya itu betul-betul bersih. Menunjukkan bahwa dirinya itu bisa diterima oleh semua kalangan. Pak Mahfud ini kan sebenarnya gini. Kalau kita mau berbicara tentang Gus Dur misalnya. Pak Mahfud ini kan sebenarnya Gus Dur sekali gitu. Nah Gus Dur sendiri itu kan sebenarnya meskipun dia dari kalangan Nahdien, tapi justru yang mencintai Gus Dur ini kan bukan hanya golongan Nahdien, tapi juga orang-orang dari lintas agama, karena dia sanggup berdiri di dalam semua berbagai diaspora manusia, karena dia betul-betul bisa menjadi sosok yang menjamin tentang kebebasan, tentang tentang bagaimana penghargaan terhadap mereka, bagaimana cara memproteksi hak dan kewajiban mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Pak Mahfud itu sebenarnya berada dalam sosok itu sebenarnya. Jadi seharusnya Pak Mahfud itu bisa diterima oleh semua kalangan, dari semua gender, dari semua batas usia, dari kelas-kelas sosial maupun kelas usia. Nah ini yang akan terus kita genjot. Selama ini kan banyak sekali kandidat-kandidat yang justru memang tidak disukai oleh publik karena mereka tidak sanggup lepas dari nilai eksklusivitas itu. Sementara Pak Mahfud ini punya kelebihan yaitu inklusivitas, keterbukaan terhadap dia.
dia betul-betul bisa diterima di semua kalangan, bukan hanya di kalangan Nahdliyin sebagai basis dari Pak Mahfud, tapi juga diterima sebagai tokoh yang sangat plural sekali. Belum kita berbicara tentang law enforcement, tentang demokrasi dan sebagainya. Artinya punya banyak selling value yang kita bisa tawarkan ke masyarakat dari sosok Pak Mahfud secara spesifik. Oke, menarik. Mas Aidiman, apakah ini juga jadi apa ya namanya? Kemarin bahan ketika teman-teman SMRC membuat survei, apakah yang menarik di pemilu 2019 juga masih menarik di pemilu 2024? Seperti kalau misalnya kita ingat-ingat lagi waktu itu kan masih berhubungan dengan politik identitas lah, isu-isu seperti itu cukup santer terjadi di pemilu 2019. Kalau 2024 ini apa yang menjadi tren? Iya, betul, di pemilu sebelumnya memang kan ada muncul isu tentang politik identitas, tetapi sebetulnya walaupun itu muncul sebenarnya tidak terlalu bekerja juga. Kita tahu bahwa tokoh yang mendapat serangan politik identitas ketika itu kan utamanya adalah pada Pak Jokowi, dan ternyata kan 2 kali memenangkan pemilihan. Itu artinya isu yang dihembuskan oleh lawan politiknya itu tidak terjadi. Nah, saya melihat sekarang ini saya kira saya melihat publik secara umum sebetulnya cukup rasional ya di dalam menentukan pilihan, karena itu tadi bahkan generasi Z yang kadang dianggap orang apatis sebetulnya sangat rasional. Bahkan kita temukan approval rating yang tinggi pada pemerintahan sekarang itu tertinggi di kalangan generasi Z justru. Mereka lebih apresiatif terhadap capaian ekonomi dan pembangunan di masa sekarang dibanding generasi yang lain. Dan saya kira itu akan terus dilanjutkan. Nah, saya setuju tadi dengan Bang Islah bahwa aspek penegakan hukum dan juga aspek pemberantasan korupsi tadi itu menjadi pembeda dari pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sebetulnya kan publik kita secara umum tentu saja menginginkan bangunan, ekonomi, perbaikan ekonomi, kesejahteraan dan seterusnya itu menjadi hal yang paling penting dianggap atau diandaikan oleh publik yang harus terus dilanjutkan oleh pemerintahan ke depan. Tetapi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi ada satu hal yang tidak bisa dilupakan. Peningkatan ekonomi itu bukan hanya pembangunan infrastruktur misalnya atau pembangunan institusi ekonomi dan seterusnya, tetapi juga aspek penegakan hukum juga sangat penting. Ada banyak sekali penelitian yang menemukan bahwa negara-negara di mana pemberantasan korupsinya itu tidak terjadi atau pelaku korupsinya itu tinggi, itu tidak bisa mencapai pembangunan ekonomi yang maksimal karena dia menurunkan tingkat pembangunan ekonomi di sana. Karena itu saya kira pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu bisa kira-kira mengisi kekurangan itu. Bahwa ini ada seorang Mahfud MD yang punya rekam jejak yang panjang, teruji begitu ya, tidak diragukan lagi, dan dia bisa memberi kepastian dari sisi penegakan hukum dan terutama pemberantasan korupsi. Mas Haidiman, tapi ada ceruk suara yang saling bersinggungan nggak dengan pasangan yang lain? Yang masih bisa bersaing begitu? Iya, tentu saja ada persinggungan misalnya dari sisi sosiologis, dari sisi demografi, ada persinggungan dengan yang lain. Tetapi publik kita pada dasarnya itu lebih dominan melihat pada aspek isu. Identitas mungkin bekerja kalau misalnya calonnya berbeda agama. Tetapi kan calon kita sama-sama Islam semua. Sama dari Pulau Jawa semua. Karena begitu dominan Jawa, etnisitas, kemudian Muslim dari sisi agama, aspek kejawaan dan agama itu menjadi netral gitu, karena semua calonnya berasal dari sana. Karena itu aspek lain yang kemudian menjadi dominan, yaitu aspek isu, aspek rekam jejak misalnya, aspek kualitas personal dari masing-masing tokoh dan seterusnya. Dan misalnya kalau kita lihat dari aspek hukum misalnya, saya kira semua calon itu punya masalah soal hukum. Bukan hanya capresnya tapi juga cawapresnya. Pak Muhaimin misalnya kan pernah ada isu hukum misalnya yang melibatkan. Gibran sekarang juga kan terlibat di dalam persoalan hukum, diperbincangkan orang bagaimana proses ia menjadi cawapres itu juga terkait hukum. Sementara Mahfud MD ini sangat clear gitu ya, punya rekam jejak yang sangat baik dari aspek itu. Ini celah yang bisa dimanfaatkan untuk kampanye dan ya maksudnya bisa menunjukkan, mengedepankan integritas dari sosok Mahfud MD, terutama di bidang hukum yang selama ini bisa bisa dikatakan adalah kolamnya Pak Mahfud begitu.
Bapak-bapak, saya sudah dikode, durasi kita sudah habis, terbatas sekali memang untuk malam hari ini. Tapi kita harap akan ada kesempatan lain ya untuk kembali membreakdown. Karena memang pemilu 2024 masih beberapa bulan lagi. Tentu banyak hal yang bisa kita mapping, sektor mana yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini mulus, langgeng sampai ke akhir dari pemilu 2024. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Ferry, Bang Islah Barawi, dan juga Mas Saidiman Ahmad atas waktunya dalam Sindo Prime malam hari ini. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih banyak, Fani. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ferry.